Hai semuanya, selamat datang di Sudin Barakatak Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat subscribe dan juga like. Oke guys, kali ini kita akan bercerita tentang Romeo dan Julietnya Kota Padang. Di Kota Padang pada awal abad ke-20, hiduplah sepasang remaja yang bertetangga saling jatuh cinta. Namun harus terpisah karena sang pria harus melanjutkan pendidikannya ke kota Batavia yang saat ini bernama Jakarta. Sepasang remaja tersebut adalah anak dari bangsawan Sultan Mahmud Syah dan Baginda Sulaiman, yaitu Samsul Bari dan Siti Nurbaya. Saat Samsul Bari melanjutkan pendidikannya di Batavia, Siti Nurbaya dijodohkan dengan anak Datuk Maringgi karena sang ayahnya terlilit utang dan tidak mampu untuk membayarnya. Sementara Datuk Maringgi seorang pengusaha kaya raya yang sangat licik, iri atas kekayaan Sulaiman dan sangat khawatir mempengaruhi bisnis. Datuk Maringgi berusaha untuk menjatuhkan Sulaiman. Datuk Maringgi melancarkan rencana jahatnya sehingga Sulaiman menjadi bangkrut dan dengan kelicikannya membuat Sulaiman meminjam uang kepada dirinya. Sulaiman yang tidak dapat melunasi utang kepada Datuk Maringgi pun dihadapkan kepada dua pilihan sulit, menyerahkan Siti Nurbaya untuk menjadi istri Datuk Maringgi atau menyerahkan dirinya sendiri sebagai tahanan. Terdorong oleh rasa sayang kepada ayahandanya, Siti Nurbaya yang sudah tidak beribu itu pun terpaksa menyerahkan diri kepada Datuk Maringgi. Siti Nurbaya mengirimkan surat kepada Samsul Bari, menyatakan jika mereka tidak bisa bersama lagi. Namun seiring waktu berlalu, setelah kepergian ayahandanya, Siti Nurbaya memutuskan kabur dari belenggu Datuk Maringgi. Siti Nurbaya muak akan watak Datuk Maringgi yang kasar. Siti Nurbaya melarikan diri ke Batavia supaya bisa bertemu dan kembali menjalin cinta dengan Samsul Bari. Akhirnya Siti Nurbaya dan Samsul Bari bertemu. Mereka kembali merajut tali cinta yang sempat terputus. Keberadaan Siti Nurbaya di Batavia diketahui oleh Datuk Maringgi. Dia kembali melancarkan rencana jahat dengan menuduh Siti Nurbaya kabur dengan membawa lari hartanya. Siti Nurbaya akhirnya kembali ke Kota Padang untuk menyelesaikan dan membersihkan namanya atas tuduhan Datuk Maringgi yang tidak benar tersebut. Sesampainya di Kota Padang, Datuk Maringgi yang sudah terlanjur marah dan membenci Siti Nurbaya pun mencoba membunuhnya dengan cara meracuninya. Sampainya di Kota Padang, Datuk Maringgi yang sudah terlanjur marah dan membenci Siti Nurbaya pun mencoba membunuh Siti Nurbaya dengan cara meracuninya. Siti Nurbaya pun meninggal. Samsul Bari yang mendengar kabar kematian kekasihnya tersebut pun kaget dan tidak percaya. Gairah Samsul Bari pun lenyap. Dia berusaha menyusul kepergian Siti Nurbaya dengan cara membunuh dirinya dengan menggunakan pistol. Usaha bunuh diri Samsul Bari pun gagal. Karena sudah tidak memiliki alasan untuk hidup lagi, sebab ditinggal oleh orang yang dicintainya. Samsul Bari pun memutuskan untuk bergabung dengan prajurit kolonial di bawah naungan pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu sedang menjajah Indonesia. Samsul Bari mengganti namanya menjadi Mas, kebalikan dari Sam, nama panggilan kecil buat Samsul Bari. Setiap ditugaskan ke medan perang, Samsul Bari tidak pernah memperdulikan keselamatannya. Di medan perang, Samsul Bari berharap dapat mati agar bisa segera menyusul Siti Nurbaya ke alam kubur. Namun sayang, hal tersebut justru membuat Samsul Bari semakin beringas, mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Samsul Bari pun mendapatkan kenaikan jabatan menjadi kapten karena dianggap sebagai prajurit yang berprestasi. 10 tahun setelah kepergian Siti Nurbaya, Datuk Maringgi memimpin pergerakan revolusi melawan pemerintahan Hindia Belanda sebagai bentuk protes atas kenaikan harga pajak. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan Samsul Bari untuk menumpas dan memberantas Datuk Maringgi. Dalam pertempuran tersebut, Samsul Bari berhasil membunuh dan mengalahkan Datuk Maringgi. Tapi sayang, Samsul Bari pun terluka cukup berat yang diakibatkan oleh Datuk Maringgi. Dalam keadaan terluka, Samsul Bari menemui ayahnya. Dia memohon maaf atas segala tindakan yang telah dia lakukan. Setelah memohon maaf, Samsul Bari pun meninggal di hadapan ayahandanya. Oke guys, itulah cerita tentang Romeo dan Julietnya Kota Padang. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ya. Oke guys, thank you.